Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan warattilil Qur'ana tartila. Taib, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sadari sekarang dan kita rasakan sekarang berupa kenikmatan kita bisa berjumpa kembali, kenikmatan kita bisa bernafas, kenikmatan kita bisa belajar, karena tidak lain dan tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Ya, apa-apa yang kita rasakan berupa nikmat itu apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muzammil, ya, di surat Al-Muzammil ayat 4. Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattil, ya, dan tartilkanlah, ya. Ya, Qur'ana, tartilkanlah Qur'an, tartila, dengan setartil-tartilnya. Ya, jadi tartilkanlah Qur'an dengan setartil-tartilnya. Atau kalau diterjemahkan di mushaf Indonesia biasanya, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya, dengan tartil. Nah, pada ayat ini seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib menafsirkan makna tartil itu apa? Ya. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tartil adalah, ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang dimaksud tartil, ya, menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, tartil adalah mentajwidkan huruf-huruf di dalam Al-Qur'an, yaitu menunaikan hak dan mustahaknya, ya, membacanya sesuai dengan makhraj huruf dan sifat hurufnya juga ditunaikan. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, ya, mengetahui keadaan kapan dia harus berhenti, ya. Itu adalah apa? Pengertian dari tartil yang telah dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi apa? Jadi tartil itu adalah membaca Quran dengan ditajwidkan, ya, dengan ditajwid, menggunakan tajwid, ya, yaitu memperjelaskan membacanya, diperjelas cara membacanya. Dengan apa? Dengan menunaikan makhraj hurufnya, dari mana huruf tersebut itu muncul, ya, letak terbentuknya huruf itu di mana itu makhraj, ya, asal terbentuknya huruf, ya, atau tempat keluarnya huruf, ya, itu makhraj yang harus ditunaikan. Kemudian sifatnya, yaitu sifat itu kaitannya dengan cara mengeluarkannya, ya, cara
mengeluarkan. Ada yang mengeluarkan nafas, ada yang suaranya memantul. Nah, itu adalah sifat huruf. Nah, maka tartil itu harus apa? Harus sesuai dengan tajwid, ya, sesuai dengan tajwid. Makhrajnya benar, sifat hurufnya benar, ya. Kemudian kapan berhentinya juga tahu. Itu apa? Tartil, ya. Tartil. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala atau Allah memerintahkan kepada kita agar membaca Quran itu dengan tartil. Nah, maka membaca Quran dengan tartil itu apa? Wajib, ya. Wajib. Jadi membaca Quran dengan tajwid itu wajib. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Quran dan Allah juga yang mensyariatkan Al-Quran itu dibaca sesuai tajwidnya atau sesuai kaidah-kaidahnya, ya. Jadi bukan asal membaca, ya, bukan asal membaca. Maka, ya, Imam Ibnul Jazari, ya, yang bernama Muhammad bin Ali bin Yusuf, ya, Al-Jazari Asy-Syafi'i, beliau menempatkan pengenalan makhraj huruf dan sifat huruf itu di tahapan paling dasar, ya. Makanya makhrajul hurufi was sifati itu diletakkan di apa? Diletakkan di bab muqaddimah, ya, yang dikenal dengan muqaddimah Al-Jazari. Maka apa? Ilmu dasar qabla an ya'lamu, ya. Sebelum membaca Quran, ya. Maka an ya'lamu, maka ketahuilah makhraj dan sifatnya. Maka makhraj huruf dan sifat huruf merupakan ilmu dasar sebelum membaca Al-Quran, ya. Jadi kembali lagi tadi, tidak sembarangan dalam membaca, ya. Karena membaca Quran dengan tartil adalah wajib, ya, adalah wajib. Sebagaimana hadis dari siapa? Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa annaha na'atat qira'atar rasul mufassiratan harfan, ya. Beliau mengatakan, Ummu Salamah, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa sesungguhnya, ya, bacaan Rasulullah, ya, ketika membaca atau ketika tilawah Quran itu apa? Mufassaratan, ya. Itu apa? Yaitu memperjelas, ya. Yaitu membacanya dengan memperjelas harfan, memperjelas huruf per hurufnya. Jadi huruf per hurufnya ditunaikan, ya. Baik makhraj dan sifatnya juga harus sesuai, ditunaikan sifat-sifatnya, ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'anu kama unzil, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana dahulu diturunkan. Dahulu diturunkan, tatkala diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Menggunakan tajwid, ya. Maka Allah menyukai bacaan Quran yang ditajwidkan, ya, ditajwidkan. Kemudian ada satu hadis juga yang mengatakan Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Bacalah Al-Qur'an dengan lahjah, ya, dengan lahjah
orang Arab. Kenapa? Karena Al-Quran turun itu dari Allah ke bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab. Maka apa? Maka kaum muslimin dari manapun tempatnya dia berasal, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Amerika, maka ketika membaca Quran harus sesuai dengan apa? Lahjah Arab, ya. Wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq, ya. Dan suaranya yang fasih, ya. Wa luhuna ahlil kitabaini, dan berhati-hatilah kalian, wa iyyakum wa luhunal ahlil kitabaini, dan berhati-hatilah kalian dari dialek atau lahjahnya apa? Ahli kitab, dan langgam atau menada-nadakannya, ya, seperti orang-orang fasik, ya, seperti orang-orang fasik. Maka saya beri peringatan kepada orang-orang yang baru belajar Al-Quran atau yang sebenarnya baru bisa membaca Quran, seharusnya, ya, dia atau mereka itu apa? Belajar tajwid dan apa? Tajwid atau mengenal makhraj huruf dan sifat huruf terlebih dahulu, ya, sebelum dia mengenal atau belajar ilmu maqamat. Apa itu ilmu maqamat? Ilmu nada-nada suara. Nah, do re mi fa sol la si do. Itu apa? Tahun-tahun kemarin itu apa? Itu ramai, ya, ramai orang-orang apa? Membaca Quran menggunakan apa? Menggunakan nada-nada, ya. Nada yang pertama naik, yang kedua datar, misalnya. Nah, itu apa? Itu kurang afdol. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka biasanya itu apa? Orang-orang yang belum mengenal makhraj huruf dan sifat huruf secara mendalam, namun sudah buru-buru mempelajari nada-nada. Ada Hijaz, ada Sika, ada Nahawan, dan macam-macam, ada Bayati. Nah, yang terkenal itu Bayati. Maka apa? Sebelum mengenal itu, ya, nada-nada tersebut, alangkah baiknya itu apa? Mengenal tajwid Al-Quran dulu, ya, mempelajari apa? Makhraj huruf dan sifat huruf terlebih dahulu. Karena apa? Allah mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'anu kama unzil. Kemudian apa? Wa iyyakum luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Ya. Allah menyukai Al-Qur'an yang dibaca itu apa? Sebagaimana diturunkan. Kemudian apa? Nabi mengatakan, dan berhati-hatilah membaca kitab atau membaca Al-Qur'an itu apa? Seperti orang-orang ahli kitab dan orang-orang fasik. Melagu-lagukan seperti itu, meliuk-liukan, sampai nabrak kaidah-kaidah tajwid. Itu yang disalahkan. Kalau mungkin ternyata dia ahli dalam melagukan Quran tanpa keluar dari kaidah tajwid, maka itu bagus, ya, maka itu yang bagus. Tapi kalau mendahulukan belajar maqamat, nada-nada dalam membaca Quran, sedangkan dia belum mengenal tajwid, maka kebalik, ya, maka itu salah, ya. Seharusnya apa? Seharusnya dia mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu sebelum mengenal ilmu maqamat, ya. Maka belajar tajwid itu sangat penting, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar tajwid itu apa? Penting sekali, ya. Penting sekali. Kenapa? Karena salah satunya untuk apa? Adalah kita menjaga kemurnian Al-Quran, ya, menjaga lafaz-lafaz Quran itu apa? Tetap murni seperti dulu ketika apa? Ketika Allah turunkan, ya. Jadi kita ketika belajar tajwid itu hakikatnya apa? Kita menjaga syariat Allah, ya. Kita menjaga lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini, ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik yang saya cintai, kita akan melanjutkan kembali, ya, pada pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada
juz 29 untuk menggali hukum-hukum tajwid di dalam Al-Qur'an, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk di juz 29, namun kita masuk dari belakang, ya, dari surat Al-Mursalat, ya. Kita mulai dari surat Al-Mursalat, nanti kita ke depan terus sampai selesai biidznillah azza wajal, ya. Insyaallah. Baik, silakan para pemirsa disimak atau diambil mushafnya yang ingin menyimak dengan mushaf, kemudian diambil alat tulisnya jika ingin ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu ditulis. Silakan dibuka di surat Al-Mursalat, ya, surat Al-Mursalat halaman 580, ya, 580 di posisi yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Baik, sebelum kita menggali kandungan-kandungan atau kaidah-kaidah tajwid yang terdapat di surat Al-Mursalat, maka kita baca bersama dulu, ya. Kita baca bersama dulu, ya. Kita baca dari ayat 1 sampai 15 dengan melihat waktu, ya, menyesuaikan waktu. Maka kita baca dari ayat 1 sampai 15. Untuk sisanya insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Maka kita fokuskan untuk pertemuan kali ini di ayat 1 sampai 15. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Baik, kita mulai di ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama surat Al-Mursalat diawali dengan huruf waw, ya. Kalau kita melihat makhraj waw, ya, maka makhraj waw itu letaknya di kedua bibir. Cara membaca waw adalah dengan memajukan kedua bibir, ya, intibaqus syafatain kalau di dalam buku tajwid, dengan merapat atau memajukan wa, seperti itu, wa, ya. Jadi monyong dulu baru dibuka wa, itu seperti itu, wa. Makanya dia memiliki sifatnya apa? Rakhawah, ya, karena dia ancang-ancang dulu, wa, enggak wa, tapi wa, seperti itu. Wal mursalati urfa, ya, wa, dan jangan dibaca apa? Wo, tapi wa. Ingat kaidahnya bahwa huruf-huruf yang berfathah atau yang berharokat fathah, bergaris atas, ya, bergaris fathah, maka cara membacanya dengan dengan membuka membuka mulut, ya, membuka mulut. Berbeda dengan dhammah. Kalau dhammah itu apa? Kalau dhammah itu adiknya waw. Adiknya waw, makanya dhammah itu mirip kayak waw. Makanya cara membaca waw dan cara membaca dhammah itu dengan apa? Dengan memajukan kedua bibir, ya enggak? Ya kan? Kalau membaca dhammah itu pasti apa? Mu, seperti itu. Karena adik dari waw, ya. Walmu, seperti itu. Wal mursalati urfa. Mursala, wal, ya, alif lam di sini, alif lam al qamariyah, ya. Mursala, mim
ya, dengan memajukan kedua bibir karena dia dhammah. Kemudian apa? Ra, di situ ra sukun. Ra sukun yang sebelumnya dhammah, maka apa? Tafkhim atau tarqiq, tebal atau tipis? Maka dibaca tafkhim atau tebal. Jadi bukan wal mur, tapi wal mur, ya, mur, tebal rohnya. Kemudian apa? Sa. Dan huruf sa itu sering kali saya ingatkan, ya, kemarin-kemarin juga di pertemuan yang telah lalu. Huruf sa itu apa? Tipis, ya. Karena dia apa? Karena dia membuka rahang. Jadi rongga mulut itu apa? Membuka. Kemudian posisi lidah itu di bawah. Jadi sa jangan so. Wal mur so, tapi sa, ya. Sa, ya. Disertai dengan suara apa? Desis, ya. Ya. Cuma berhubung sin itu memiliki karakter yang lemah, maka membunyikan desirnya itu apa? Lemah, jangan terlalu dihentakkan. Jangan terlalu ditekan, ya. Nanti jadi wal mursal itu berlebihan, ya. Itu berlebihan karena apa? Karena dia mensifati sin itu apa? Dengan sifat kuat, padahal sin itu apa? Sifatnya lemah. Jadi wal mursala, ya. Suaranya ringan, ya. Mengalirnya ringan. Ya, itu yang dikatakan fasih. Ya, apa? Afsah, bahkan lebih fasih. Ya, kalau fasih itu kalau yang lebih fasih seperti wal mursala, ya. La wal mursala, la, jangan la, tapi la tipis juga. Sama. Kenapa? Karena salah satu sifatnya itu apa? Membuka rongga mulut. Ringan suaranya, kayak sin tadi, sa, la, wal mursa, la, jangan mursolo, tapi mursalati, wal mursalati urfa, ti, ya. Di sini ti apa? Makhrajnya di ujung punggung lidah, ya, ujung punggung lidah. Jadi makhraj ta, makhraj dal, dan makhraj to itu apa? Makhrajnya di ujung tapi punggungnya, ya, ta, bukan di ujungnya. Nah, ini kadang, ya, kalau hanya menjelaskan makhraj dal, makhraj ta, makhraj to itu apa? Di ujung lidah, maka itu masih kurang tepat, karena di ujung lidah nanti kalau mengucapkan dal itu bunyinya da, padahal punggungnya jadi da, ya, da, ya, ta, dan to, ya, ujung punggung lidah bertemu dengan tumbuhnya atau tempat tumbuhnya gigi seri atas, tempat gigi seri atas antara gusi dengan gigi. Nah, maka punggung di ujung lidahnya ditempelkan di situ, da, ta, seperti itu, ta, ya. Jangan digesekkan kalau mengucapkan ta, jangan sa, jangan seperti itu, tapi apa? Tempelkan saja ta seperti itu secara sempurna. Kemudian juga jangan sampai menyentuh gigi seri bawah ujungnya ketika melepas. Jangan ta, jadi c, ya. Maka apa? Maka kalau sampai nyentuh gigi seri bawah atau menempelkannya dengan cara sedikit digesek, maka menyimpang, ya, menyimpang dari kaidah syiddah nanti, ya. Jadi wal mursalati urfa, wal mursalati, bukan ti, ya, tadi wal mursalati urfa, ya, ain, kemudian ro, di situ ro-nya sama sukun, sebelumnya dhammah, sama seperti tadi mursala, jadi dibacanya tebal. Urfa mat'awat dibaca 2 harokat, sama panjangnya seperti la. Wal mursala, ya, wal mursalati urfa, sama. Jangan sampai apa? Jangan sampai fa ini lebih panjang dari la. Contoh bacanya kurang tepat.
wal mursalati urfa. Nah, itu kepanjangan. Ya, karena huruf fa ini yang mad iwad sama hukumnya dengan mad tabi'i, dan pada ayat ini mad tabi'i di huruf lam, jadi sama panjangnya dengan huruf lam. Ya. Kemudian fal 'asifati 'asfa, fal 'asifa, dan sama ini juga alif lam qamariyah, wa fal 'asi si. Nah, ini shad ya. Shad kalau berharokat fathah atau berharokat dhammah itu tebal. Ya. Biasanya orang itu lebih memudahkan, kaidahnya adalah ketika huruf tersebut fathah dan dhammah biasanya tebal. Ya. Namun di huruf shad itu apa? Apapun harokatnya itu tetap tebal. Ya. Apapun harokatnya itu tetap tebal. Maka si, so, su tebal semua. Ya. Fal 'asi si, ya, itu tebal. Jadi fal 'asifati 'asfa, seperti itu. Jadi jangan fal 'asi si jadi sin, atau jadi shin. Fal 'ashifati 'ashfa, itu jadi sin. Fal 'ashi, nah, itu akhirnya apa? Merubah huruf, ya, merubah huruf. Kalau sampai merubah huruf, maka apa? Dihukumi lahan jali, kesalahan fatal, ya, kesalahan fatal. Karena apa? Merubah arti atau merubah makna nantinya. Kemudian wan nasyirati nashra, ya. Wan nasyira di sini alif lam syamsiyah. Makanya di situ kalau alif lam syamsiyah biasanya dikasih tanda tasdid, ya, di huruf setelah lamnya. Wan nasyirati nashra. Ya, di sini panjangnya di nun, ro sama ro yang belakang itu apa? Sama. Ya, wan nasyirati nashra. Ya, dua harokat semua. Nun, na, ro itu apa? Dua harokat semua, karena dihukumi mad tabi'i, dan mad iwad itu apa? Itu juga mad tabi'i. Dan juga yang perlu diperhatikan pengucapan shin, ya, ini yang di titik 3 itu apa? Tidak terlalu dihentakan. Karena apa? Karena karakter dari shin itu apa? Lemah. Jadi jangan wan nashi, tapi wan nasyira, wan nashi, cukup seperti itu. Wan nasyirati nashra, jangan wan nash, seperti itu. Itu apa? Itu akhirnya merubah karakter dari huruf shin. Baik, kita lanjut di ayat yang keempat. Allah berfirman fal fariqati farqa, ya. Fal fariqati farqa, fa, ya. Huruf fa memiliki sifat mengalir nafas, maka membacanya itu tunaikan dulu apa? Nafas yang mengalir. Fal 'asifati, ya. Fal fariqati, sama. Fa mengalirkan dulu. Fa, ya. Jangan fal fa, atau bahkan merubahnya. Ya, biasanya lahjah sunnawiyah biasanya apa? Jadi pal fariqati parqa, jadi pa, ya. Yang makhraj aslinya adalah di ujung gigi seri atas, ujung gigi seri, ya, yang atas bertemu dengan perut bibir bawah, malah dirubah menjadi apa? Bibir bawah dan bibir atas, jadi pa, ya. Biasanya alam tarokai papa. Nah, di sini juga pal pariqati parqa, jadi pa, ya. Maka ini apa? Merubah huruf, ya. Jadi merubah huruf, ya, otomatis merubah arti, merubah makna, maknanya juga berubah akhirnya. Maka ini lahan jali, kesalahan fatal, ya. Fal fari, ri, ya. Ri itu apa? Tipis karena ro berharokat kasrah. Fal fariqati farqa, ya. Kemudian
falmulqiyati dzikra fal ya falmul ya falmul sama ya, jangan sampai yang al tipis kemudian mul jadi tebal. Maka di sini apa, lam itu sifatnya dia apa, sifatnya dia infitah atau dia terbuka, kemudian istifal ringan pengucapannya, tidak tebal, tidak tafkhim. Maka di sini dibacanya lam itu tarqiq ya. Kalau lam tebal itu khusus di apa, di lafzul jalalah, di lafaz Allah itu yang di situ lam. Kalau selain di lafzul jalalah maka lam itu tipis, maka membacanya falmul, bukan falmul tapi falmul, sama tipisnya dengan falmul, sama mulqiya falmulqiyati dzikra ya, qi jangan sampai dibaca kaf falmulki tapi falmulqiya qi ya, di aqsal lisan qaf ya, di pangkal lidah ya, falmulqiyati dzikra bukan dzikra tapi dzikra, zal makhrajnya adalah di ujung lidah bertemu dengan apa, ujung gigi seri atas, zik ditahan dulu kaf, zik lepas baru ra, falmulqiyati dzikra ya. Di sini apa ya, di sini sampai ayat berapa ini, sampai ayat 7 ya, sampai ayat 6 itu apa, diakhiri dengan hukum mad iwad, falmulqiyati dzikra ayat 6 ya, sampai ayat 6 surat Al-Mursalat ini apa, diakhiri dengan hukum mad iwad, udhran au nudhra ya. Huruf dzal di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, jadi bukan udhra tapi udhran au nudhra. Lanjut di ayat yang ke-7. Di sini innama tu'aduna lawaqi' ya, innama di situ apa, ada hamzah ya, hamzah yang berharokat kasrah, maka dibacanya dengan suara yang tegas, jangan innama tu'adu, itu adalah bacaan yang kurang tepat. Maka bacaan yang tepat gimana? Dengan ditegaskan huruf hamzahnya, innama tu'aduna lawaqi', jangan innama tu'aduna lawaqi' ya. Innama nunnya di situ ada apa, berharokat fathah, dan di situ juga terdapat apa, tasydid, maka ditahan innama ya. Gunnahnya sempurna ya, gunnahnya sempurna atau akmal ya, akmal. Innama tu'aduna lawaqi' ya, di situ apa, ada huruf ain di akhirnya, jadi waqi', jangan waqi' ya, tapi waqi'. Makanya apa, bunyinya terdapat nasal atau suara tambahan, suara turunan nasal ya, waqi', jangan waqi'. Kalau waqi' nanti apa, dia jadi terputus suaranya ya, jadi terputus suaranya. Kalau terputus suara itu sifat syiddah, maka kalau sampai waqi' maka huruf ainnya berubah menjadi syiddah, padahal dia apa, tawassut atau bainiyah ya, sifatnya bainiyah. Jadi innama tu'aduna lawaqi', seperti itu. Fa idzan nujumu tumisat ya, fa idzan nujumu tumisat, tu ya, huruf tu ya, jangan ta ya. Huruf to itu ya, jamaah atau pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf to ya di dalam abjad ya, huruf-huruf hijaiyah
itu bukan T kemudian dikasih huruf O, bukan T yang dikasih huruf O, ya. Karena huruf To itu apa? Makhrajnya di ujung lidah atau ujung punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, kalau T itu T sama ta itu beda. Kalau saya mengucapkan T, ya itu apa? Itu bukan di punggung ujung lidah, berbeda makhrajnya. Makanya jangan, ya, atau sebenarnya kurang tepat, ya, kalau menyamakan huruf T dengan huruf To. Karena To, oh berarti T, huruf T dengan O, maka itu masih belum sempurna, belum ngena, ya, belum dapat feel-nya belum dapat, ya. Hakikat huruf To-nya itu belum dapat, ya. Makanya kalau orang-orang yang mengandalkan tulisan Latin ketika membaca Quran, pasti dan dipastikan hak dan mustahaknya tidak tertunaikan, ya. Maka keluar dari tajwid nanti. Makanya orang yang membaca dengan Latin dia tidak menunaikan tajwid, itu pasti, ya, pasti. Makanya terus semangat untuk belajar, menggali lagi, belajar lagi, ya. Yang bapak-bapaknya juga jangan minder, yang ibu-ibunya juga jangan minder, ya. Belajar Al-Qur'an, ya, belajar Quran, karena belajar itu tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh oleh status sosial, siapapun, ya, itu wajib belajar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan ini umum apanya? Umum. Allah menyebut Nabi Muhammad menyebutkan muslim, itu umum, muslimnya umum, baik yang tua, muda, perempuan, laki-laki, yang kaya, yang miskin, ya, semuanya itu terkena beban ini, ya, beban untuk belajar, ya. Makanya belajar. Yang belum bisa baca Quran, belajar. Yang sudah bisa baca Quran pun tetap harus belajar, ya, karena ilmu di dalam agama kita itu luas sekali, ya. Jangan mencukupkan diri dengan apa yang kita ketahui, merasa kita sudah tahu segalanya, atau dengan kita baru bisa baca Quran itu sudah mencukupkan diri tanpa menggali lagi, ya. Karena di atas langit masih ada langit. Baik, kita lanjutkan kembali. Huruf To itu makhrajnya adalah di ujung punggung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian dia disertai dengan pangkal lidah yang naik. Po, jadi tebal. Seperti itu. Tumisat, ya. Tumisat. Ya, taknya itu hames, tapi bukan tss. Ya, ini sudah dibahas juga. Huruf ta itu bukan tss, ya, tapi tumisat, seperti itu, hembusan nafas. Wa idzas samaa'u furijat, ya, hembusan nafas, tidak fokus pada bunyi suara ta ketika sukun. Wa idzas samaa'u furijat, seperti itu, bukan tss. Nah, di situ di sama, ya, adalah mad wajib, ya, mad wajib yang dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Kemudian wa idzal jibalu nusifat, wa idzal jibalu nusifat, ya, bukan nusifat, tapi nusifat. Wa idzar rusulu uqitat, ya, rusul su di situ sin, bukan shad. Jadi jangan sampai dibacanya itu wa idzar rusu itu shad nantinya. Maka dibacanya tipis, meskipun dia dhammah namun dibacanya tipis.
wa idzar rusulu uqitat, wa idzar rusulu rusu bukan rusu ya, wa idzar rusulu uqitat ya, li ayyi yaumin ujjilat, li yaumil fasl ya. Di sini di ayat 13 diakhiri dengan apa? Dengan lam yang sukun dan kemudian shad yang sukun. Maka kita lihat di shad dia memiliki sifat rakhawah. Jadi jangan sampai dibaca liyaumil fasl tapi liyaumil fasl seperti itu ya. Karena sifat dari shad itu apa? Rakhawah dan hamas. Kemudian safir liyaumil fasl seperti itu. Jangan terburu-buru liyaumil fasl tapi liyaumil fasl seperti itu. Kemudian wa ma adraka ma yaumul fasl ya, sama fasl. Wa ma di situ panjangnya 4, boleh 4, boleh juga 5. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Kemudian wailun yawma idzil lil mukadzibin ya, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Di situ ada huruf layyin, lembut. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita bahwa huruf layyin dibaca dengan tanpa hentakan, wailui, maka kurang tepat karena menyalahi dari sifat dari layyin yang maknanya itu adalah lembut. Baik, itu adalah ayat 1 dari ayat 1 sampai 15 dari surat Al-Mursalat ya. Tajwid atau makhraj yang kita singgung ini ya adalah sering dimunculkan atau sering kita temui ya, huruf-huruf itu di sini huruf ta atau huruf-huruf hamas ya. Di situ banyak huruf-huruf hamas. Baik ya, kita sebelum tutup ya, kita baca bareng-bareng terlebih dahulu ya ayat 1 sampai 15 di surat Al-Mursalat ya, di surat Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra 'udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi' فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ya. Demikian ya kaidah-kaidah atau huruf-huruf yang dapat kita ambil dari surat Al-Mursalat di ayat 1 sampai 15 ya. Di sini ya banyak sekali huruf-huruf hamas ya, huruf-huruf yang mengeluarkan nafas. Maka adik-adik semuanya dan para pemirsa untuk tetap memperhatikan huruf-huruf hamas, itu huruf-huruf yang mengalirkan nafas, untuk Untuk terus belajar agar bisa menunaikan sifat-sifat dari masing-masing huruf ya, masing-masing huruf, terkhusus sifat hamas ya. Di sini di ayat 1 sampai 15 itu banyak sekali huruf-huruf hamas, huruf yang mengalirkan nafas. Maka kita harus perhatikan dari hak dan mustahaknya masing-masing huruf. Baik, berhubung waktu yang terbatas, maka kita cukupkan pertemuan kita kali ini ya. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar, dalam membaca Quran, dan dalam menggali
ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Quran maupun di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan kita menjaga agama kita tetap murni, ya, menjaga agama kita tetap murni dan menjauhkan kita dan mengangkat kita dari kebodohan, Kita cukupkan pertemuan kita, ya, dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.